PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa sejak Selasa 12 Mei lalu. Namun hingga hari ketiga pengoperasian kereta itu menunjukkan jumlah penumpang yang minim. Berikut laporan Pangeran Negara dan juru kamera Abdul Roshid dan Edmond Dantes dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kami di hari ketiga pengoperasian kereta luar biasa atau KLB dari stasiun pemberangkatan Gambir Jakarta Pusat menunjukkan jika jumlah penumpang ini sangat minim sekali. Terbukti bahwa pada hari ini ada dua rute perjalanan yang sebenarnya dilayani, yakni untuk rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, dan juga rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju Surabaya Pasar Turi Lintas Utara pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Secara kumulatif ada 528 kursi dari dua rute perjalanan tersebut, namun pada hari ini hanya 44 kursi saja yang diisi. 12 diantaranya diisi oleh mereka yang melakukan rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta, Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan, dan 32 lainnya diisi oleh mereka yang melakukan rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Utara. Secara keseluruhan memang mereka yang melakukan perjalanan menggunakan kereta luar biasa ini adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun kepentingan khusus, dan bukan mereka yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sekali lagi kami tegaskan, bukan mereka yang ingin melakukan perjalanan mudik. Oleh karenanya, adapun kriteria yang diberikan oleh mereka yang ingin menggunakan fasilitas kereta luar biasa, secara umum ada 3 kriteria, yakni mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan ataupun swasta dengan harus mengantongi surat izin dari setingkat eselon 2 ataupun setingkat direktur. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki urgensi, seperti misalnya harus ada sanak keluarga yang meninggal di daerah, sehingga mereka pun harus mengantongi surat catatan dari pihak RT RW bahwa memang ada bukti ada sanak keluarga yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang memiliki kepentingan repatriasi ataupun mereka yang datang dari luar negeri untuk nantinya setelah kembali ke Indonesia datang ke Jakarta bisa dikembalikan ke daerah masing-masing. Secara umum memang mereka ketiga kriteria tersebut harus memiliki juga identitas ataupun menunjukkan identitas pribadi ketika ingin membeli ataupun melakukan pembelian tiket. Kemudian juga mereka harus menunjukkan bahwa mereka telah mengantongi bukti bahwa mereka ini tidak terpapar oleh virus corona dengan menunjukkan hasil rapid test mereka ataupun swab test mereka kepada pihak petugas COVID-19 ataupun dari pihak gugus tugas penanganan COVID-19 yang memang sudah berada di stasiun Gambir Jakarta ini. Adapun mekanisme yang memang ataupun alur pembelian tiket, jadi ketika ketiga orang ataupun ketiga kriteria tersebut ingin melakukan pembelian tiket, mereka harus datang terlebih dahulu ke pos penanganan COVID-19 ini untuk dimintai data-data mereka. Ketika nanti data-data mereka sudah dianggap valid ataupun sah begitu, kemudian baru mereka diperkenankan untuk melakukan pembelian tiket. Jadi nantinya petugas gugus tugas yang berada di pos pengecekan dokumen ini akan memberikan 2 lembar surat, yakni 1 lembar surat diperuntukkan untuk melakukan pembelian tiket dan 1 lembar lainnya akan diberikan ketika mereka akan melakukan boarding dan masuk ke dalam kereta. Rencananya pengoperasian kereta luar biasa ini akan terus berlangsung hingga nanti tanggal 31 Mei 2020. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa para petugas yang berada di sini pun dapat terus melakukan pemantauan ataupun seleksi yang begitu ketat agar tidak ada lagi orang-orang yang mencoba untuk nekat pulang kampung di tahun Lebaran ataupun di Lebaran 1441 Hijriah. Dari Jakarta, Pangeran Negara Abdul Roshid dan Edmond Dantes, iNews melaporkan.